Kaos spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Trent Alexander-Arnold sedang menghadapi ketidakpastian masa depan di klubnya yang sekarang Liverpool. Bintang timnas Inggris itu akan segera habis kontrak di Anfield. Namun sampai mendekati awal tahun 2025 belum ada gelagat perpanjangan kontrak. Sebuah kabar dari Spanyol bahkan menyebut kalau TEE sudah memutuskan akan hengkang ke Spanyol dan bergabung dengan Real Madrid. Entah bagaimana caranya, Real Madrid selalu punya cara meyakinkan pemain-pemain bintang yang sedang cemerlang di klub masing-masing. TEE tampaknya akan menjadi perekrutan cerdas kesekian yang dilakukan klub ibu kota ini. Lalu bagaimana siasat transfer paling cerdas Madrid era Perez yang sanggup membujuk pemain-pemain elit ke Bernabeu? Sebelum menyimak videonya, selalu pastikan kamu sudah like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan info-info menarik dan terupdate seputar dunia sepak bola lainnya dari channel Starting Eleven Moment. Galactico adalah sebuah proyek yang bertujuan mengumpulkan seluruh pemain perpaka dari berbagai penjuru dunia. Kendati banyak yang memakai cara ini, Real Madrid bisa dibilang menjadi tim yang memelopori gerakan ini. Los Blancos bahkan tidak keberatan mengeluarkan budget ekstra demi terwujudnya proyek Galactico ini. Football lovers yang kelahiran 90-an alias para milenial, mungkin kalian paham bagaimana Madrid membangun proyek Galactico paling ambisius mereka. Proyek Galactico ini memang merupakan proyek unggulan Florentino Perez. Perez juga menggunakan proyek Galactico ini sebagai sebuah agenda untuk mendulang suara di pemilihan presiden klub pada awal 2000-an. Galactico Jilid 1 pada akhirnya berhasil diluncurkan oleh Perez. Anggotanya meliputi nama-nama paling sehar lapangan hijau kala itu. Sebut saja Luis Figo, David Beckham, Ronaldo Luis Nazario hingga Zinedine Zidane. Sayangnya proyek Galactico pertama ini menemui kegagalan, di mana Madrid lebih terlihat seperti sebuah klub selebritas ketimbang klub sepak bola. Namun kegagalan proyek Galactico Jilid pertama nyatanya tidak menyurutkan langkah Florentino Perez untuk melanjutkan proyek Galactico berikutnya. Pada akhirnya Galactico Jilid 2 pun lahir. Anggotanya antara lain Karim Benzema, Ricardo Kakak, Cristiano Ronaldo, Toni Kroos, dan Gareth Bale. Berbeda dengan Galactico Jilid pertama yang berakhir dengan kegagalan, Galactico Jilid 2 ini lebih berhasil dari segi prestasi. Nama-nama bintang yang didatangkan berhasil membawa banyak gelar ke Stadion Bernabeu. Di periode inilah Madrid menjalani salah satu periode tersukses mereka dengan raihan sejumlah trofi, termasuk 4 gelar UCL di tangan. Setelah sukses dengan Galactico pertama dan Galactico kedua, Florentino Perez tampaknya masih berambisi melanjutkan proyek besarnya. Tahun 2018, tepat setelah kepergian Cristiano Ronaldo, proyek ini mulai digalakan. Galactico Jilid ketiga total dijalankan selepas kepergian Karim Benzema sebagai salah satu alumni terakhir Galactico Jilid ketiga. Namun, jika dua edisi Galactico sebelumnya dijalankan dengan strategi jor-joranan mewah, Galactico yang ketiga ini dijalankan dengan strategi hemat. Uang bukanlah daya tarik utama yang bisa ditawarkan pada pemain-pemain bintang di era modern. Para pemain ini lebih mengejar prestis dan kebanggaan daripada sekedar kontrak bernilai miliaran. Dengan strategi ini lahirlah sebuah era baru di mana Madrid tidak perlu susah-susah mengiming-imingi pemain incarannya dengan gaji selangit. Cukup mereka tawari kesempatan berkarir yang lebih baik, para pemain ini langsung merengek ke klub masing-masing untuk dilepas ke Real Madrid. Kylian Mbappe menjadi kasus terbaru yang membuktikan bahwa daya tarik Madrid begitu kuat. Bintang Paris Saint-Germain itu sejatinya tidak ditawari hal muluk-muluk termasuk uang dari Real Madrid. Namun karena melihat potensi karir yang lebih gemilang di ibu kota Spanyol, Mbappe pada akhirnya memilih hengkang dengan status free transfer. Harus diakui, strategi Galactico versi hemat ini telah efektif mendatangkan beberapa pemain. Terhitung ada sederet nama yang memutuskan hijrah ke Real Madrid dan tidak memperpanjang kontraknya yang tinggal setengah musim bersama klub lamanya.
mulai dari Kylian Mbappe, Antonio Rudiger, serta David Alaba. Semuanya dengan sukarela menyerahkan diri membela Panji Madrid setelah kontrak di klub masing-masing tuntas. Mbappe mungkin menjadi salah satu kepingan terbesar dalam proyek Galactico murah alias Galactico Chili 3 Madrid. Namun, selepas kedatangan striker Prancis, Madrid nyatanya masih terus berambisi mendatangkan amunisi anyar. Kali ini target mereka menyasar Inggris, tepatnya di ibu kota Merseyside, kota di mana Trent Alexander-Arnold bermain. Kekhawatiran akan kehilangan sosok Dani Carvajal menjadi permulaan utama mengapa Madrid kemudian mengincar TEE. Mereka tahu bahwa mendapatkan sang pemain tidak akan mudah. Apalagi pemain bernomor punggung 66 merupakan pilar andalan dalam skuad Liverpool asuhan Arne Slot. Namun, bukan Real Madrid namanya kalau tidak pandai bersiasat. Madrid tampaknya menjanjikan prestis yang lebih besar untuk bintang timnas Inggris tersebut. Selain itu, Madrid juga memanfaatkan Jude Bellingham sebagai ordal mereka. Mantan bintang Dortmund inilah yang membantu Madrid melakukan lobby-lobby untuk meyakinkan Trent Alexander-Arnold. Sementara itu, situasi TEE di Liverpool masih belum jelas. Kontrak sang pemain akan berakhir pada bulan Juni 2025. Tetapi, sampai mendekati akhir tahun 2024 belum ada perpanjangan kontrak buat pemain asal Inggris tersebut. Arne Slot pun enggan berkomentar banyak terkait masa depan TEE serta perihal kontrak baru sang pemain di Anfield. Namun, sebuah laporan dari Marca menyatakan kalau TEE sudah membulatkan keputusannya. Pemain berusia 26 tahun itu kabarnya siap melepas kostum Liverpool yang selama ini ia pakai. Alasannya sudah jelas, TEE ingin bergabung dengan Real Madrid yang selama ini meminati jasanya. Memang belum ada kabar resmi mengenai perpanjangan kontrak ataupun pernyataan resmi dari Alexander-Arnold sendiri sebagai pihak yang membuat keputusan. Namun, kalau sampai berita dari Marca benar, maka sekali lagi, transfer ini membuktikan bahwa Madrid kini sukses membujuk pemain-pemain elit untuk datang hanya bermodalkan janji meraih trofi yang lebih banyak. Real Madrid belakangan ini kerap dihantam cedera dan permasalahan kebugaran pemain. Namun dengan strategi Galactico versi hemat ini, harapannya Los Blancos tidak akan kesulitan lagi memanage pemainnya. Sudah ada beragam opsi dalam skuad mereka, dan semuanya bersedia membela Panji Real Madrid. Kembali ke kasus TEE, bintang timnas Inggris ini memang sudah lama diplot sebagai pengganti jangka panjang Dani Carvajal. Los Blancos faktanya memang sering kesulitan ketika pemain yang satu ini absen. Jadi pada akhirnya mereka memilih berburu seorang fullback yang bisa menjadi backup dan pesaing untuk Carvajal. Bisa dikatakan ini akan menjadi era baru buat Real Madrid. Sebuah era di mana proyek Galactico sudah menyalahi kodratnya sebagai sebuah proyek megahan mahal demi membangun skuad paling mentereng di dunia. Galactico yang sekarang bisa didapat Madrid dengan mudah bahkan tanpa sepeser uang sekalipun. Prestis mengenakan seragam Real Madrid menjadi sesuatu yang tidak bisa ditolak setiap pemain. Walaupun mereka tahu bahwa pindah ke Real Madrid berarti harus siap dengan segala problem dan dinamikanya. Bagi para pemain ini, resiko yang diterima sepadan dengan kemungkinan mendominasi Eropa lagi seperti era Galactico Chili 2. Jadi itulah dia sedikit cerita mengenai TEE yang hendak bergabung ke Real Madrid. Serta strategi apa yang membuat Madrid bisa terus-terusan menggait nama-nama pekat. Kira-kira selain bujuk rayu dengan trofi, apa yang membuat para pemain ini pada akhirnya sukarela menyerahkan diri mereka ke Madrid? Komen ya!